Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kuliah online untuk mata kuliah ilmu hukum. Nanti dalamnya juga masuk teori-teori hukum. Dalam kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang penemuan hukum, ya, penemuan hukum atau Rex finding. Ya. Kita sering mengenal dengan adanya istilah Rex finding, penemuan hukum. Ini berangkat dari amanah konstitusi bahwa hakim itu harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Di dalam undang-undang kehakiman juga ada kewajiban itu. Hakim itu punya kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dan hakim itu tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, belum ada dasar hukumnya. Tetapi memang hakim itu harus mencari, mengkonstruksikan agar para pencari keadilan itu mendapatkan kepastian hukum, tatanan hukum. Secara teoretik, sebagian sudah pernah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Nanti kali ini akan kita kita kaji kembali, kita ulas dengan pendalaman-pendalaman berkaitan dengan mengapa hakim itu harus menemukan hukum, bagaimana cara atau metode di dalam penemuan hukum itu sendiri. Pengertian penemuan hukum ya, dapat diartikan atau Rex finding dapat diartikan sebagai proses pembentukan oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dibenarkan menurut ilmu hukum. Artinya metode penemuan hukum itu memang harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, secara ilmiah. Tidak asal menemukan hukum, tetapi ada cara atau ada metode-metode yang nanti wajib diikuti para yuris atau hakim ketika akan menemukan hukum itu sendiri. Nah, memang di dalam literatur ada banyak istilah ya yang berkaitan dengan penemuan hukum. Ya. Ada mengartikan Rex finding itu sebagai law making. Ya, di penemuan hukum itu diartikan sebagai law making. Dalam arti bahwa bukan hukum itu memang tidak ada, bukan. Hukum sudah ada, hukum sudah ada. Namun masih perlu digali, dicari karena harus memberikan keadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret di dalam masyarakat. Ya. Sehingga bisa saja ya, hukum itu katakanlah tidak ada sengketa memang dalam pelaksanaannya, ya. Atau kita sering mendengar dengan istilah Rechtsandeling, ya, ini juga diartikan sebagai Rex finding. Ya, Rechtsandeling itu pelaksanaan hukum itu sendiri, ya. Artinya menemukan hukum yang sebenarnya tidak ada sengketa, tidak ada pelanggaran, dia bisa menafsirkan sendiri, ya, meskipun tidak ada katakanlah sengketa.
Misalnya dapat kita lihat bagaimana kehidupan sehari-hari ya, ketika misalnya polisi mengatur lalu lintas, kemudian ketika misalnya ada Satpol PP melaksanakan penegakan, ya, memang ini berkaitan dengan pelaksanaan hukum itu sendiri sebenarnya. Tusi ya, tugas fungsinya ya, sebagai law enforcement, sebagai penegakan hukum. Tetapi bisa jadi ya, pelaksanaan ini juga mengandung sengketa, yaitu nanti merupakan kewajiban hakim untuk menemukan hukum ya, sebagai law enforcement, disamping sebagai dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kehidupan ketika ada sengketa hukum, maka harus diputuskan bahwa ini loh hukum yang benar. Artinya interpretasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Berbicara penerapan hukum, ya, itu juga berbicara masalah bagaimana sesuatu yang abstrak, ya, saya sering menyampaikan law in abstracto, ya, di mana hukum yang abstrak ini nanti itu diimplementasikan dalam kehidupan, dilaksanakan, ya, diterapkan, atau kita sering mendengar dengan istilah Rex to passing, ya, Rex to passing, di penerapan hukum terhadap peraturan-peraturan hukum. Lah, memang di sini ya, ketika law in abstracto, peristiwa-peristiwa hukum itu yang masih bersifat abstrak kemudian dilaksanakan, ada kesan hukum itu kaku. Karena diterapkan dalam kehidupan sehari, kita harus mengikuti aturan itu. Ya. Sehingga kalau ini seorang yuris, hakim menerapkan seperti ini, maka sering kita mendengar bahwa hakim itu sebagai corong undang-undang, mulut undang-undang. Karena ia sebagai subsanti automat, ya. Jadi dia itu sebagai corong undang-undang, melaksanakan undang-undang, mengimplementasikan undang-undang, dia melaksanakan apa bunyi undang-undang. Ya. Ini juga dapat dikatakan sebagai penerapan hukum, ya, terhadap peristiwa yang abstrak, dirumuskan, kemudian dia terapkan dalam putusan-putusan hakim. Itu juga bagian sebenarnya penemuan hukum, tetapi penemuan hukumnya berangkat dari law in abstracto atau hukum yang bersifat abstrak untuk dijadikan dasar di dalam melihat terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret. Misalnya dalam kasus pencurian yang masih menyatakan barang siapa, ya, kan siapapun artinya. Nah, ketika ada orang melakukan pencurian, maka hakim akan merumuskan itu, mengkonstruksikan itu. Oh iya, berarti pasal 362 KUHP itu seperti ini diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret, yang sudah ada pelaksanaannya, ada pelakunya, ya, sehingga ini juga dalam rangka implementasi daripada hukum itu sendiri, ya. Nah, memang ada banyak literatur ya, kalau dalam bukunya Algra sama Van Duvendik itu lebih menyukai dengan menggunakan istilah pembentukan hukum, Rex forming, ya, Rex forming, lebih ke sana. Tetapi kalau dalam bukunya beliau itu juga ditemukan, meskipun belum mengatakan pembentukan hukum, tetapi ada juga istilah di situ menyebutkan adanya penemuan hukum, ya. Karena memang penemuan hukum ini adalah yang lazim digunakan di dalam beberapa literatur, ya, literatur. Kalau pembentukan hukum kan lebih mengarah kepada istilahnya penciptaan hukum, ya. Reshaping, ya, reshaping, menciptakan. Menciptakan ini kan berarti istilahnya itu dia menciptakan sebuah hukum, tapi jangan diartikan
hukum itu menciptakan apa namanya itu hanya berupa peraturan perundang-undangan ya, saya istilahnya ikut apa ya, mengkritik ya. Jadi kalau reshaping itu penciptaan hukum itu kan kita menemukan hukum baru, tetapi dalam istilah rewinding itu sebenarnya sudah ada hukum sebenarnya. Nah, hukum itu kan bisa tertulis, bisa tidak tertulis, ya. Sehingga kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai tadi itu, apakah dia itu berangkat dari nilai tertulis maupun dari nilai tidak tertulis, ya sama-sama ini sebagai sebuah penemuan hukum, ya, penemuan hukum. Ya. Pertanyaannya sekarang, mengapa hakim itu perlu menemukan hukum? Nah, ini kan sebagai akibat dari kodifikasi, aliran positivisme, ya kan? Hakim tadi saya katakan, menurut undang-undang, apa kata undang-undang, kan begitu. Sehingga hakim akan memformulasikan dengan tata kehidupan sehari-hari yang relevan secara tepat. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kan peristiwa-peristiwa yang konkret. Sementara undang-undangnya bersifat abstrak. Maka hakim harus menemukan bagaimana mengkonkretisasi atau mengindividualisasi sebuah peraturan perundang-undangan yang tadinya bersifat umum dalam rangka melihat terhadap suatu peristiwa yang konkret, ya, yang konkret atau peristiwa hukum yang memang nyata-nyata terjadi, konkret tertentu, ya, yang nyata-nyata terjadi di dalam masyarakat lah. Memang ini tidak perkara mudah sebenarnya. Ini sudah merupakan istilahnya itu problem lama ya, baik dalam legal problem identification, jadi dalam mengidentifikasi hukum itu sendiri, ya, juga berkaitan dengan legal problem solving, ya, permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Problem solving juga menjadi permasalahan di dalam decision making-nya. Bagaimana mengambil keputusannya ketika melihat peristiwa-peristiwa yang konkret, ya kan? Sementara dalam rumusan peraturan perundang-undangan itu masih bersifat umum. Nah, tentu tugas hakim adalah ketika hakim itu harus menemukan hukum atau res finding, ya, harus menyelaraskan antara undang-undang yang sudah dibuat, ya, yang tadi saya katakan bersifat kaku misalnya, dengan tata kehidupan masyarakat, ya, dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, sehingga harapannya nanti adalah tidak terjadi adanya kevakuman hukum. Karena awal tadi saya katakan, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi harus menerima dan mencari hukumnya. Harus menemukan hukumnya hakim itu. Harus menemukan hukum ya memang dengan cara, ya, metode-metode keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Ada dua metode di dalam menemukan hukum itu sendiri. Ini pernah saya singgung juga dalam pertemuan sebelumnya, ya. Yaitu yang pertama adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi hukum. Yang kedua adalah melakukan konstruksi hukum atau penalaran. Nah, mengkonstruksikan hukum nanti itu bisa juga di dalam nanti ada juga merekonstruksi, ya. Ya, nanti akan ada apa namanya metode apakah dengan penafsiran hukum atau penalaran ini menjadi
sebuah cara yang digunakan oleh para yuris ya, dengan cara mungkin merekonstruksi daripada hukum itu sendiri ya, Nah, saya mulai dari yang pertama ya, dengan penafsiran hukum atau interpretasi hukum ya, interpretasi, menafsirkan, memaknai, bisa ditafsirkan, the meaning ya, maksudnya apa ya. Nah, kalau mau didefinisikan, yang namanya penafsiran hukum itu ya mencari dan menetapkan pengertian-pengertian, dalil-dalil yang tercantum dalam sebuah produk perundang-undangan ya, sesuai dengan apa yang dimaksud undang-undang itu bagaimana. Kenapa undang-undang itu kok berbunyi demikian? Barang siapa mengambil sesuatu atau yang lain lah. Dalam undang-undang korupsi misalnya, tentang penyalahgunaan. Kenapa kok diatur tentang undang-undang penyalahgunaan kewenangan? Nah, hakim itu harus mampu menafsirkan mengapa muncul rumusan seperti itu. Apa yang dimaksud pembuat pada waktu itu kok rumusannya menyatakan demikian. Nah, ini yang harus dicari. Maka berangkat dari definisi metode penafsiran nanti itu, ada berbagai macam metode penafsiran hukum. Bisa penafsiran gramatikal, bisa penafsiran ekstensif, bisa penafsiran autentik, bisa penafsiran restriktif, ya kan? Bisa penafsiran historis atau penafsiran komparatif. Ada juga penafsiran sistematis, ada juga penafsiran futuristik atau teleologis. Ya. Jadi ada beberapa model penafsiran hukum, ya. Hukum di dalam ketika para yuris itu membaca sebuah produk hukum itu memang masih membutuhkan penafsiran. Memang dalam rangka tadi itu pernah saya sampaikan, hakim itu harus bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum, ada manfaat bagi masyarakat, ya. Sehingga tidak bisa dia sewenang-wenang. Ya. Saya mulai dari penafsiran yang gramatikal. Artinya memberikan pengertian atau istilah dalam suatu kata-kata, tata bahasa, kalimat di dalam sebuah teks peraturan perundang-undangan. Ya, dia memaknai. Contoh tentang pegawai negeri sipil misalnya, PNS, ya. Atau tentang kerugian negara. Ya. Kalau yang namanya pegawai negeri otomatis kan bukan orang swasta, bukan yang lain, ya, yang lain. Atau kalau berkaitan dengan kerugian negara, artinya dapat dimaknai secara gramatikal itu ya kerugian keuangan negara, bukan kerugian perusahaan, bukan kerugian swasta. Nanti hukumnya berbeda. Karena kerugian yang dimaksud dalam kerugian swasta atau wirausaha atau perusahaan yang tidak milik negara nanti tidak masuk kategori korupsi, tetapi bisa penggelapan, kan begitu. Bisa yang lain lah, yang lain. Atau penafsiran yang kedua, namanya penafsiran yang autentik, ya. Jadi autentik itu berdasarkan bukti teks yang ada di dalam produk undang-undang itu sendiri. Dia mengatakan apa teksnya, autentik. Ya. Biasa di dalam penafsiran ini sebuah produk, ya, itu selalu ada penafsiran di dalam penjelasannya. Misalnya kalau dalam, saya contohkan Undang-Undang Hak Tanggungan ya 496 tentang sisa hasil lelang
adalah milik pemberi pemberi hak tanggungan. Nah, itu dijelaskan ada penjelasannya di situ. Menyebutkan dalam undang-undang sendiri memberikan penjelasan, ya, maksudnya begitu. Kemudian ada juga yang namanya penafsiran historis, aspek kesejarahan. Ya. Ini sejarah hukumnya bagaimana? Kok muncul pasal seperti ini? Ya. Maka akan diselidiki asal-usul, dasarnya, kenapa pembentuk undang-undang akhirnya menyepakati. Ya, misalnya dalam undang perkawinan itu tentang usia perkawinan misalnya. Kemudian dirubah dulunya 16 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki, kemudian ada undang-undang baru, ya kan 16 tahun 2019, laki-laki dan perempuan 19 tahun. Maka akan ditelusuri, ya, telusuri. Kenapa kok muncul begitu? Atau misalkan lagi tentang misalnya nilai uang. Kalau saudara membaca KUHP yang sekarang ini ya, yang peninggalan Belanda itu, nilainya itu kan hanya Rp250, Rp100. Nah, kalau itu dinilai sekarang kan tidak pas. Makanya dapat ditelusuri. Nilai Rp100 itu pada waktu dulu sekian memang Rp100. Tetapi apakah sekarang itu kerugian juga dapat dikatakan hanya Rp100 kan? Ya tidak. Ya, makanya namanya dilihat dari aspek sejarahnya. Pembentuk undang-undang maksudnya bagaimana? Ketika pembentuk undang-undang itu mengatakan bahwa nilai kerugiannya itu Rp100. Nah, karena zaman dulu kan berbeda. Karena KUHP, WVS, Wetboek van Strafrecht itu kan peninggalan Belanda 1800-an ya. Kemudian kalau kita samakan kan tidak bernilai uang Rp100 saat ini, ya kan? Maka harus ditafsirkan nilai sekarang. Ada juga penafsiran yang sistematis lah. Penafsiran sistematis itu biasanya akan mengkaitkan antara pasal yang satu dan pasal yang lain yang saling berkaitan sebagai sebuah sistem, ya, sistem ditafsirkan sistematis. Misalnya pencurian 363, ya sama dengan pencurian pada pasal 362, sama kan begitu. Karena musuh pasal berbeda tapi dalam satu ruang lingkup. Sama kalau dalam undang-undang perkawinan misalnya tentang sahnya perkawinan. Ya, dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Ayat 2-nya tiap-tiap perkawinan dicatatkan. Ya. Ini kan sistematis. Artinya nanti kita menafsirkan bahwa yang namanya perkawinan ya ada kewajiban untuk mencatatkan meskipun di dalam undang-undang tidak menyebutkan begitu. Tetapi antar pasal kan akan kelihatan ya di dalam satu kesatuan yang organis ya. Dia pasal itu sendiri, ya, sistematis. Atau penafsiran berikutnya, penafsiran yang teleologis atau sosiologis, ya. Yaitu mempelajari tujuan daripada dibentuknya produk hukum itu sendiri. Tujuannya apa? Ada undang-undang kekerasan seksual. Tujuannya apa? Dicari. Tujuannya apa? Ada undang-undang KDRT misalnya, ditelusuri kenapa ada undang-undang KDRT, ya namanya sosiologis, ya. Jadi esensinya nanti ketika mau menafsir, oh maksudnya seperti ini karena undang-undang KDRT itu pada prinsipnya seperti ini, undang-undang kekerasan seksual pada prinsipnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul penafsiran penemuan hukum, ya, penemuan hukum. Berikutnya adalah penafsiran yang ekstensif, ya, yaitu penafsiran dengan memperluas pengertian. Ya. Ya. Perluasannya bagaimana? Perluasan nanti ini berbeda dengan pengertian yang digunakan sehari-hari. Contoh misalnya, aliran listrik ditafsirkan sebagai sebuah benda.
Kan tidak kelihatan, kan begitu toh. Menafsirkan benda itu kan enggak. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang benda kan kelihatan gini. Memang dalam hukum memang betul ada benda berwujud tidak berwujud ya dalam istilah hukum. Tapi dalam istilah sehari-hari itu kan orang menafsirkan benda ya ini barang kan begitu. Nah, maka listrik pun dapat ditafsirkan secara ekstensif ya. Bahwa aliran itu dimaknai sebagai benda, kuota itu dimaknai sebagai benda kan gitu. Kemudian ada juga sebaliknya, kalau tadi perluas, ini persempit ya. Namanya penafsiran restriktif, ya. Yaitu mempersempit dari istilah pengertian dalam undang-undang yang lebih luas, ya. Yang tentang kerugian, ya. Tapi kerugian itu ya nanti yang disebut kerugian misalnya ditafsirkan tidak termasuk kerugian yang imaterial misalnya, ya, imaterial misalnya. Tidak termasuk kerugian tapi yang material saja, yang kelihatan saja, nyata-nyata saja. Ya. Ini tentu di dalam menafsirkan itu akan melihat dari konteksnya, kan, konteks hukum sendiri. Atau berikutnya penafsiran komparatif, yaitu dengan cara membandingkan, ya, membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan-perbandingan hukum yang diketemukan dalam suatu undang-undang. Ada kepastian, ya. Misalnya kalau dalam hukum perdata nanti ada undang-undang KUH perdata, ada undang-undang hukum dagang misalnya. Nanti diketemukan match-nya di mana, mengkomparasi, oh ternyata yang dimaksud itu adalah seperti ini dari berbagai undang-undang. Atau dalam misalnya undang-undang KPK sama undang-undang yang dalam KUHP misalnya, nanti di-match-kan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, oh ternyata dimaksud kita komparasikan, maka akan ketemu kejelasan dari sebuah produk, ya, perundang-undangan. Yang berikutnya adalah penafsiran futuristik, ya. Menafsirkan dengan penjelasan undang-undang yang berpedoman pada suatu undang-undang yang memang belum disahkan sebenarnya. Futuristik, menafsirkan undang-undang tapi terhadap undang-undang masih perencanaan. Misalnya RUU KUHP misalnya. Ini sudah ada KUHP, kita yang dimaksud RUU KUHP kok seperti ini ya, kita menemukan, ya. Menemukan daripada hukum itu sendiri. Ya. Kalau tadi adalah model penafsiran hukum, yang kedua adalah tentang konstruksi hukum, ya. Konstruksi hukum itu bisa melalui analogi hukum, bisa melalui argumentum a contrario, bisa melalui penghalusan atau penyempitan hukum. Ya. Ini sudah pernah saya sampaikan tentang contoh-contoh, ya. Ini mengingatkan misalnya tentang analogi hukum. Istilah menjual dalam pasal 1576 KUH Perdata itu dianggap sama dengan mewariskan, mengalihkan. Kenapa? Esensi menjual kan peralihan hak atas benda, kan sama, berarti kan? Artinya menganalogkan, memindah tangankan sama, ya, sama. Ketika dijual memang memindah tangankan, mengalihkan kepada pihak lain. Atau yang kedua, tadi saya katakan ada argumentum a contrario, yaitu dikembalikan dari satu istilah, ya, istilahnya. Contoh, tidak dipidana tanpa kesalahan, ya. Jadi a contrario. Atau model tadi penyempitan tadi misalnya konsep keluarga dipersempit menjadi misalnya kepala keluarga. Ya. Memang sebenarnya argumentum analogi, ya,
analogi. Ini ya dalam praktek ini ya hampir sama sebenarnya. Ya, ya apa namanya, berbeda tapi ya serupa lah, ya serupa. Kalau dalam penyempitan hukum sifatnya ini biasa diterapkan dalam suatu peristiwa yang khusus, ya, dengan penjelasan atau dikonstruksikan dengan memberikan ciri-ciri tertentu, ya, tertentu. Nah, ini sebagai sebuah argumentasi, sebagai sebuah dasar untuk mengkonstruksikan hukum itu sendiri, ya, sendiri. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan nanti sebagai bahan kajian kita untuk diskusi lebih banyak, karena yang saya sampaikan adalah pokok-pokoknya saja, sehingga nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.